Muda itu sebenarnya sadar politik sadar, Ya, ya kan. Cuman yang perlu dibumbui, ya kan. Mereka itu belum mengetahui persis, ya baru hanya dari media. ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan, gitu kan. Kalau mereka bicara soal akan, Ya. mereka udah males. Saya akan, nggak Oh. bisa. Jadi nggak mau janji-janji aja lah ya. Betul. Jadi ya udah pada cerdas sih. Hai, selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Plan Rakyat RBPR Bandung. Kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa spesial, yaitu Kang Irfan Khairullah. Siap, Ya? Kak. Siap, oke. Kang Irfan ini luar biasa nih ininya. Jabatan-jabatannya ya, kiprahnya ya. Ada Sekretaris Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repden Kota Bandung, Ketua Umum Nasional Komando Ganjar, dan pendiri Generasi Menatap Langit Indonesia. Wow, dahsyat ya. Nah, kita persilahkan Kang Irfannya ya, langsung menceritakan mengenai ketiga organisasi ini ya. Silakan Kang Irfan. Siap. Yang pertama, saya di Relawan Perjuangan Demokrasi. Ya, kita memang didikan dari senior-senior aktivis 98. Oke. Jadi kita concern di menjaga siklus demokrasi Indonesia. Karena itu harus kita jaga bersama. Betul. Kalau untuk Komando Ganjar sendiri, saya kebetulan diminta untuk menangani secara nasional ya kondisi relawan ini. Kenapa? Sebenarnya agak minder juga sih sebenarnya, karena umur 31 tahun Masih muda itu ya, masih muda ya. maintenance relawan dari Aceh sampai ke Papua Pegunungan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi kenapa saya harus lakukan itu dan menerima mandat itu? Karena Pak Ganjar sosok terbaik bagi saya buat Indonesia. Itu dari kira-kira range umurnya berapa tuh? Yang ada di dalamnya ya. Iya, Rata-rata sih sebenarnya memang para senior baby boomers. ya. Begitu saya memimpin, itu isinya agak sedikit bergeser ke anak muda. Ya, mantap. Memang karena kan menurut data pemilih muda tuh sangat banyak ya. Berapa ya? Betul. Kang Irfan ya? Untuk nasional 56,4%, Ya. sedangkan untuk Jawa Barat ini yang paling banyak di 12,4 juta. Oh, banyak kan? Iya. Jadi udah tepat sekali dong berarti kalau strateginya memang menggeser ke Betul. kaum muda ya. Iya. Nah, yang ketiga ini tadi generasi menatap langit Generasi Indonesia. Menatap Langit Indonesia. Ya sebenarnya ini kesayangan saya sama bentuk kecintaan saya kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Kita menghimpun kawan-kawan muda terutama Jawa Barat ini itu untuk menjadikan juru kampanye. Oh gitu. Mereka tugasnya menyampaikan pesan-pesan visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bahkan kami bercita-cita ketika memang ini menjadi keinginan kita bersama, Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang, organisasi ini tidak akan berhenti, akan menjadi wadah anak muda seluruh Indonesia. Seterusnya ya. Iya, betul. Mantap sekali. Jadi ini berarti akan menerjunkan anak-anak muda ya untuk menjadi juru bicara untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Paling muda tuh ada yang kelas 3 SMA. Oh ya? Iya. Memang sudah punya hak pilih soalnya ya. 17 tahun. Wah, luar biasa ya. Semudah itu udah punya ini ya kesadaran politik ya. Iya, betul. Jadi kalau Kang Irfan sendiri sudah berapa lama nih berkiprah di dunia politik nih? Saya berawal dari kekecewaan terhadap politik. Ya. Saya apatis dengan dunia politik 2014. Oh gitu. 2014. Iya. Itu kan pemilihan yang waktu Pak Jokowi ya. Betul. Ya, kenapa tuh kecewa? Bagi saya pada saat itu yang sangat idealisnya tinggi, politik itu hanya modal bicara tanpa bukti. Gitu. Munculnya Pak Jokowi pada saat itu adalah bukan anak siapa-siapa yang bisa memimpin bangsa dan itu layak diperjuangkan. Jadi situlah awal titik tolaknya Irfan akhirnya mulai ya karena berarti Pak Jokowi ya. Betul. Nah, kalau menurut Irfan sendiri sosok Pak Ganjar seperti apa nih? Sosok Pak Ganjar adalah anak bukan siapa-siapa. Balik lagi sama. Nilainya sama dengan Pak Jokowi di 2014. Bukan anak siapa-siapa yang punya track record yang jelas. Merakyat. Ya kan? Dan artinya gini, ketika misalnya Kak
Irfan ini kan bukan anak siapa-siapa, Pak Ganjar bukan anak siapa-siapa. 2 kali bahkan 3 periode kalau berarti kan. Presiden bukan dari kalangan siapa-siapa. Kesempatan yang sama buat kita semua seluruh anak Indonesia yang bukan anak siapa-siapa bisa memimpin negeri. Itu menjadi ini ya motivasi buat kita ya. Betul. Berarti kita Bukan bisa anak terjun seseorang. ke politik ya. Betul. Betul ya. Jadi teladan yang baik ya Pak Ganjar ini ya. Betul. Makanya Irfan masih stay di politik sampai Masih sekarang ya. 14. Dan menurut Irfan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tuh kombinasi yang gimana tuh? Saya lihat ini munculnya Soekarno-Hatta baru. Mantap ya. Ya. Keren ya. Nah, kalau menurut Irfan sendiri nih, karena berarti Irfan kan banyak berkecimpung di relawan anak-anak muda ya. Iya. Jadi sudah makin banyak kesadaran politik anak-anak muda Indonesia sekarang. Anak muda itu sebenarnya sadar politik sadar. Ya. Ya kan, cuman yang perlu dibumbui, ya kan. Mereka itu belum mengetahui persis, ya baru hanya dari media. Ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan, gitu kan. Kalau mereka bicara soal akan, Ya. mereka udah males. Saya akan, nggak bisa. Jadi nggak mau janji-janji aja lah ya. Betul, jadi ya udah pada cerdas sih. Oh gitu ya. Makanya saya pede banget Pak Ganjar sama Pak Mahfud tuh menang. Karena bukan hanya janji ya, Buktinya jelas, track recordnya jelas. rekam jejaknya ya bagus banget ya. Iya, betul. Bandingin 2 capres yang lain. No comment. Tapi ini jelas ya di anak-anak muda ya mengenai masalah rekam jejak ini ya. Betul. Jelas ya. Karena kan kalau soal janji siapapun bisa janji ya, benar ya? Betul, betul. Benar ya. Tapi rekam jejak ini kalau menurut Irfan sudah tersampaikan ke anak-anak muda atau masih ada PR nih buat relawan-relawan anak muda nih untuk lebih menyampaikan. Kurang masif. Masih kurang ya? Kurang masif. Masih kurang masif nih. Karena Jadi, gini, anggaplah kita ini bisa dibilang mungkin ada 1.000 ya anak muda di Jawa Barat yang mendukung Pak Ganjar. Ada 1.000 mulut. Dibandingkan dengan prestasi beliau Pak Ganjar Pak Mahfud. Itu kayaknya masih kurang, masih terlalu banyak prestasinya dibandingkan mulutnya yang menyampaikan. Nah, kalau waktu pas terjun ke masyarakat nih, jadi sudah cukup menggembirakan ya sebenarnya respon anak muda ya? Santai sih. Santai mereka ya? Auto win kayaknya. Oh tapi MVP. gitu ya. Tapi nah waktu bergerak ke kalangan anak muda nih ada nggak gangguan atau apa ya? Kalau anak muda nih jadi jadi kayak berusaha mengalihkan mereka dari pilihan-pilihan yang ya kita kan pilihannya Pak Ganjar ya, pilihannya Irfan ya. Ada nggak yang berusaha mengalihkan isu-isu apa? Ada. Saya pun dapat godaan. Oh gitu. Iya. Termasuk Seperti dari apa tuh? cashless ya. Pindah dong sekian. Sayanya ngerasa ya kalau saya pragmatis sih mungkin saya terima ya. Tapi saya bicara ini Indonesia, bukan masalah kota, kabupaten gitu ya, bukan masalah provinsi, tapi kita bicara soal anak bangsa. Maka saya nggak terdistract dengan nominal, itu yang pertama. Yang kedua, orang pintar itu milih ABCD gitu. Saya pikir dengan kalimat itu artinya Anda mengatakan Anda bodoh karena mengatakan saya pintar loh, akan saya harus disclaimer gitu, harus pintar tuh kan gitu. Kalau pintar tuh pengakuan dari orang lain, dong ya, bukan dia mengatakan ya. Orang lain dong yang menilai ya. Gitu, jadi kok segini amat orang berusahanya gitu. Kalau kita kan ya happy aja gitu, santai gitu kan. Karena teman-teman muda juga ya sudah tahu lah Pak Mahfud, apalagi ya Pak Mahfud ya sosok yang sangat idealis. Itu kecintaan banget buat anak muda. Oh jadi anak-anak muda yang ngefans ya sama Pak Mahfud ya? Ya coba Pak Mahfud diam di tempat keramaian deh. Ya kan, yakin itu digandrungi. Kalau Pak Mahfud punya idealisnya, kalau Pak Ganjar punya style ya. Style Iya. Jadi klop dong ya. Klop lah. Jadi nggak sebenarnya kan ini agak nyenggol dikit kan ada pihak lain yang ada anak mudanya nih padahal yang lebih muda daripada kedua tokoh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini pembahasan agak serius ya kalau bicara soal itu ya. Boleh. Sebenarnya kan ini saya pernah buat satu tulisan di mana anak muda itu mempunyai kriteria capres cawapres ya kan, salah satunya itu harus idealis, jujur ya kan, terus awareness tinggi terhadap lingkungan gitu. Kalau saya pikir sih cawapres itu yang anak muda dia kan jalur pamannya. Ya kan, dibilang jujur nggak masuk, dibilang idealis nggak idealis nggak gitu masuk kan. kriteria itu ya. Nah cuman gitu. mudanya doang berarti ya. Betul, sampai saya bilang kayak gini, kalau saya harus dipaksakan mengatakan beliau adalah tokoh anak muda, kayaknya failed. Gitu. Kenapa?
Ya karena tidak mencerminkan apa yang kami inginkan. Gitu. Kalau Pak Mahfud usia boleh, tapi nilai-nilai perjuangannya sesuai dengan apa yang kami inginkan sebagai generasi muda. Mantap. Ya semoga ini ide yang disampaikan oleh Irfan ini nyampe semua ya. Ya. Berarti ini sekarang PR-nya Irfan dan teman-teman di ketiga organisasi ini ya, Iya. menyampaikan bahwa ini sebenarnya kriteria yang diinginkan anak muda Indonesia ya. Betul. Demi Indonesia yang lebih baik lagi ya. Betul. Terima kasih udah diundang sehingga saya bisa menyampaikan Sama-sama. secara meluas ya, Ya. sosial media dan Dan lain-lain. ini kesempatan Irfan tolong sampaikan ke penonton kita ini, pemirsa kita yang khususnya anak muda nih. Siap. Ya. Apalagi waktu tinggal singkat ya, 14 Februari. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Buat kawan-kawan muda seluruh Indonesia, generasi milenial dan Gen Z, ya kan. Jadi hari ini tuh kita sudah menjadi generasi yang MVP. Kalau mau jadi generasi yang terus MVP, punya rank yang bagus, pilih pimpinan yang punya rank terbaik. Ya kan? Jangan sampai epic comeback. Thank you. Oke, mantap, singkat, padat, dan jelas ya. Oke, terima kasih banyak loh Kang Irfan ya Iya, sudah hadir di siap. podcast kita ini ya. Terima Selamat kasih. berjuang buat Indonesia yang lebih baik lagi. Siap. Oke, teman-teman pemirsa semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita dan kembali silakan menyaksikan podcast dari Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung selanjutnya karena masih akan ada lagi tamu-tamu istimewa yang akan tampil di podcast kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam Demokrasi. demokrasi Tiga jari. 3 jari.